Hey yo, para kultivator, apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu. Mimin mohon maaf atas kealpaan Mimin untuk sekian lama baru kembali menghibur kalian. Kali ini, dengan mengawali pertemuan kita, Mimin akan membawakan alur cerita yang menarik. Sebelum mulai, Mimin harapkan supportnya agar mendukung perkembangan channel kultivasi ini dengan mengklik tombol subscribe. Tak perlu berlama-lama lagi, siapkan kopi duduk yang manis, pasang headset kalian, lalu enjoy. Di awal cerita diperlihatkan beberapa orang yang merupakan sekumpulan kesatria sedang beristirahat. Lalu tiba-tiba saja mereka mendengar kabar bahwa ada seekor ular besar bergerak ke arah markas dengan kecepatan tinggi. Mendengar itu, semua skuad pemusnah bersiap untuk bertarung. Saat itulah kemunculan pertama monster legendaris di dunia ini. Kemunculan monster itu membuat mereka terkena skill Mind Terror. Kesatria wanita di sana memperingatkan agar semuanya tetap tenang dan mempersiapkan pertempuran. Dengan kemampuan mereka telah berhasil menangkis skill monster ular itu. Kelompok mereka merupakan skuad pemusnah, berisikan player dengan rank tertinggi. Salah seorang dari skuad itu melihat buffnya yang cukup bagus. Pemuda itu bernama Choi Hyung Sung yang merupakan Awaken sekitar setahun yang lalu. Choi Hyung Sung kemudian meminta izin untuk memulai penyerangan. Dengan skillnya, Choi Hyung Sung menyerang monster ular itu menggunakan belati. Kita kembali ke beberapa waktu sebelumnya, di mana Choi Hyung Sung yang saat itu berusia 27 tahun. Ia sedang kelelahan saat bekerja. Pada awalnya ia hanyalah seorang mahasiswa biasa, tapi tiba-tiba ayahnya terkena penyakit yang bernama mana reflux, dan semua masalahnya dimulai dari sana. Dijelaskan bahwa mana reflux adalah penyakit yang mulai muncul ketika gerbang dimensi mulai terbuka 19 tahun yang lalu. Ketika gerbang itu terbuka, umat manusia mengalami perubahan besar. Orang-orang mulai menjadi awaken dan memiliki kekuatan yang disebut mana. Namun gerbang dimensi itu juga merupakan malapetaka bagi umat manusia. Monster dunia lain yang keluar dari gerbang dimensi mengakibatkan kerusakan besar bagi manusia. Dan penyakit mematikan seperti mana reflux mulai menyebar. Namun di saat yang sama, para player awaken dan memiliki kekuatan berkat mana mencoba mengatasi masalah tersebut. Setelah itu mereka mulai meraup keuntungan dari mana stone yang didapat dari berburu monster. Hasilnya, player dan industri terkait mencapai kejayaan dan meraup kekayaan yang melimpah. Namun bagi MC kita, gerbang dimensi itu adalah kutukan. Karena bahan yang mampu meringankan gejala mana reflux yang diderita ayahnya adalah magic stone dari monster langka. Karena harga penghambat tersebut sangat tinggi, ibunya mulai bekerja mati-matian dan kakaknya juga harus merelakan uang yang telah ia kumpulkan untuk menikah, dan bahkan harus bekerja paruh waktu di samping pekerjaan utamanya. Dan tidak dipungkiri, Choi Hyung Sung kekurangan uang, yang membuatnya bekerja sebagai buruh di sebuah perusahaan kontraktor bangunan. Choi Hyung Sung berpikir bahwa jika aku awaken, masalah seperti ini akan mudah diatasi. Aku bisa menghancurkan batu seukuran gedung dengan tangan kosong dan melompat di antara gedung pencakar langit. Coba saja aku bisa menjadi seorang player. Ketika Choi Hyung Sung kembali ke rumahnya setelah bekerja, merasa lelah, ia membaringkan tubuhnya di atas kasur seraya berkata, rasanya aku mau mati." Ia kemudian membayangkan rasanya menjadi seorang player. Katanya seorang player bisa dengan mudah mendapatkan uang yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Tapi jalan untuk menjadi seorang player masih tidak diketahui. Karena kesempatan awaken sama seperti lotre. Memikirkan semua itu, Choi Hyung Sung berkata, "Tidak mungkin aku bisa menjadi, aku harap awaken." Dengan tertawa sambil berangan-angan,
Choi Hyung Sung terus memikirkan bahwa dari dulu dia memang ingin menjadi seorang player. Bahkan sekarang keinginan itu terus bertambah. Ia kemudian berpikir seandainya seseorang bisa menjadi player dari seberapa inginnya mereka, maka semua orang bisa menjadi seorang player dengan mudah. Ia kemudian bangkit sambil meraih handuk untuk mandi, kemudian tidur. Namun ketika ia mulai melangkah, di hadapannya terdapat layar notifikasi sistem yang memberikan ucapan selamat karena telah awaken. Melihat itu, sontak saja Choi Hyung Sung terkejut. Namun ia segera menyadari bahwa ada orang mati akibat serangan jantung ketika menang lotre. Kurasa aku tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Choi Hyung Sung kemudian membuka status window sambil berharap agar diberikan stat yang bagus. Namun ia segera terkejut setelah status window terbuka, karena biasanya stats dasar itu 10. Melihat stats awal Choi Hyung Sung, ia berkata, walaupun ini berdasarkan keberuntungan, tapi ini sangat parah. Sial, ini bercanda namanya. Ia kemudian duduk sambil menangis dan berkata, tidak peduli seberapa terkutuknya aku, tapi minimal total stats yang digabungkan minimal 40. Namun setelah ia menghitung keseluruhan jumlah statsnya hanya berjumlah 18. Player lain statsnya berjumlah 50-an dan aku cuma 18. Cuma ada 5 poin stat yang belum digunakan karena level up. Choi Hyung Sung berpikir bahwa ia harus naik 6 atau 7 level lagi untuk bisa sama dengan player normal level 1. Aku bahkan tidak punya satu skill aktif dan pasif. Harusnya aku punya 1 atau 2. Bahkan jika statsku jelek, kalau aku punya skill yang hebat, aku bisa dilayani bak raja saat di party. Namun tidak kalau begini. Guild peringkat tinggi akan cemas saat merekrutku. Di sini dijelaskan bahwa biasanya player akan memilih tipe tank, DPS atau healer saat awakening pertama. 99% player akan memilih 3 tipe tersebut. Seperti Kim Hana yang telah menyelesaikan promosi pertama dan keduanya yang sedikit berbeda. Di usia yang semuda itu, ia menggunakan skill buff dan dengan cepat menaikkan levelnya dengan di-carry oleh player dengan level yang lebih tinggi. Ia adalah seorang buffer, kelas yang bahkan tidak sampai 10 orang yang memilikinya di seluruh dunia. Hanya seorang lagi di Korea Selatan yang seperti Kim Hana. Sebaliknya terdapat orang tidak jelas, para player yang tidak mampu naik dari level mereka yang rendah. Orang-orang itu sedari awal sudah menerima stats dan skill yang bagus. Selama 19 tahun ini, tidak ada satupun orang yang tidak menerima skill saat awaken. Choi Hyung Sung melihat layar sistem. Di sana terdapat beberapa item yang dipikirnya hanyalah sampah. Namun saat ia melihat layar sistem, ia terkejut karena memiliki rank langka. Ia juga melihat poinnya saat ini berjumlah 2 miliar, yang membuatnya bertanya-tanya, apakah ini mata uang biasa atau hanya semacam mata uang dalam game. Di layar sistem juga tertulis bahwa ia mendapatkan rank legendari. Melihat hal itu, Choi Hyung Sung terkejut karena rank tertinggi yang diketahui publik adalah rank tersebut. Setelah beberapa saat memeriksa layar sistem, ia mengetahui bahwa poin yang terdapat saat ini tidak dapat dihitung. Agar dapat naik ke rang rare, player harus mengumpulkan 10 miliar poin setelah awaken, sementara poin saat ini adalah 0. Melihat pemberitahuan itu, Choi Hyung Sung terkejut karena mengetahui bahwa ada rank yang lebih tinggi daripada rank legendari. Choi Hyung Sung kemudian berharap sistem menyediakan obat untuk ayahnya dan kembali mengotak-atik layar sistem dan menemukan item yang menyediakan eliksir yang dikenal sebagai obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ia kemudian berpikir kalau saja ia bisa mendapatkannya.
Namun sepertinya sistem menyuruhnya untuk berbisnis. Ia juga melihat sebuah item potion dan memutuskan untuk membelinya karena mengetahui bahwa potion tersebut bisa menaikkan stats. Setelah membeli satu potion tersebut, ia segera memakannya dan merasakan bahwa potion tersebut hanya menaikkan stat STR sebanyak 1 poin. Namun kekuatannya bertambah. Ia kemudian kembali menggunakan poin untuk bertambah kuat. Ia kemudian mengeluarkan buku skill pasif yang terdapat dalam sistem dan menempatkannya dalam penjualan dengan harga yang sangat tinggi. Sesaat ia ragu akan harga yang ditetapkan, namun buku skill tersebut segera laku terjual. Sistem memberikan potongan pajak penjualan sebesar 20%. Meskipun menurutnya itu sebuah perampokan, namun tidak ada pilihan lain baginya. Choi Hyung Sung kemudian kembali melanjutkan untuk terus membangun pondasinya dengan membeli potion STR level rendah untuk rank biasa. Beberapa saat kemudian, Choi Hyung Sung telah membeli banyak buku skill dan potion yang terlihat menumpuk. Scene kemudian berganti keesokan harinya. Choi Hyung Sung mendatangi suatu tempat untuk mendaftarkan dirinya karena telah awaken. Setibanya di sana, ia disambut oleh seorang resepsionis wanita yang menanyakan apa tujuannya kemari. Tanpa menyadari perubahan pada wajahnya, Choi Hyung Sung berkata bahwa ia datang untuk mendaftar sebagai player karena telah awaken. Namun resepsionis terlihat ragu dan berkata, "Kak kakek, apa Anda yakin Anda telah awaken?" "Apa maksudmu kakek?" tanya Choi Hyung Sung pada resepsionis itu, yang segera menjawab dengan mengatakan bahwa saat ini orang tertua yang berhasil awaken berusia 58 tahun. Mendengar hal itu, Choi Hyung Sung terkejut dan segera melihat cermin yang berada di sisi kirinya dan segera menyadari bahwa wajahnya terlihat tua, berkumis dan berjenggot. Resepsionis berkata bahwa orang tua itu datang ke sini dan menyebut dirinya telah awaken. Orang-orang di sana mengira bahwa ia pasti sudah pikun. Choi Hyung Sung menyadari bahwa tidak ada di dunia ini yang gratis. Setelah kembali ke rumah, ia segera mengecek sistem dan mengetahui bahwa konsumsi poin hampir habis dan hal itu menghabiskan daya hidupnya hingga membuatnya terlihat tua. Choi Hyung Sung menghitung daya hidupnya sambil berbaring dan mengetahui bahwa masa hidupnya yang tersisa hanya setengah tahun. Dengan memikirkan cara untuk mendapatkan banyak poin, ia memutuskan untuk menjual beberapa barang. Ia menemukan game konsol tua yang masih berfungsi dengan baik, yang kemudian ditempatkannya pada item penjualan di dalam sistem. Dan tentunya sistem memperingatkan bahwa barang yang terjual akan dipotong pajak sebesar 20% sebagai pajak penjualan. Setelah berhasil menempatkan game konsol tersebut dalam item sistem, ia berpikir bahwa game konsol tersebut biasanya hanya akan terjual seharga 50-60 ribu won di toko barang bekas. Ia kemudian memberikan harga tinggi untuk barang itu setelah sempat ragu bahwa item tersebut tidak mungkin laku dengan harga tinggi. Namun dalam sekejap, game konsol tersebut telah terjual seharga 99 juta poin. Melihat item tersebut terjual dengan cepat, Choi Hyung Sung kembali menjual beberapa barang seperti kacamata hitam, charger, handphone bekas, jam tangan, dan beberapa item lain. Sementara itu, di suatu tempat di dimensi lain, terdapat seorang wanita yang memiliki wujud manusia yang memiliki sayap dan tanduk di kepalanya. Wanita itu sepertinya memeriksa item yang ingin dibeli, namun belum ada yang berubah sejak terakhir memeriksa item yang tersedia. Wanita itu berkata seharusnya ada kompetitor yang bersaing, begitulah ekonomi pasar bisa berkembang. Kemudian terdapat notifikasi bahwa sebuah item baru telah didaftarkan. Melihat itu, wanita tersebut terlihat senang dan dengan menjentikkan jarinya ia berkata,
Wow, aku harus mendapatkannya. Sementara itu, Choi Hyung Sung mendapati wajahnya yang telah kembali normal. Ia berkata, "Poin menunjukkan masa hidupku, dan aku bisa mengembalikan poin yang hilang terpakai." Sekali lagi di suatu tempat di dimensi lain diperlihatkan bahwa seorang telah membeli beberapa item yang telah dijual oleh Choi Hyung Sung. Ia berkata, "Aku tidak mengerti item-item ini." Dengan melihat jam tangan, ia berkata, "Angkanya terus berubah seiring waktu. Ini pasti barang berharga." Beberapa saat kemudian, ia mengambil smartphone dan menyalakannya. Muncul peringatan untuk terhubung ke data seluler, namun gagal karena tidak terdapat koneksi internet. Ia berkata, Aku sama sekali tidak mengerti apa ini." Namun, ia terus mengotak-atik smartphone itu hingga kameranya terbuka. Ia segera berpikir bahwa benda tersebut merupakan cermin ajaib. Sementara itu, di tempat wanita bersayap, ia terlihat kesal karena tidak dapat membeli semua item. Ia berkata, "Aku akan mencari tahu siapa yang melakukan ini. Di samping itu, untuk apa benda-benda ini? Aku perlu tahu apa kegunaan benda-benda ini." Wanita itu kemudian meraih game konsol. Melihat benda itu menyala, wanita itu berkata, "Aku tidak mendeteksi sedikit pun sihir, tapi kok bisa?" Beberapa saat kemudian, wanita itu telah memainkan game. Namun segera game over. Wanita itu terlihat menyukai permainan dalam game konsol itu. Namun karena seringkali kalah, ia menjadi kesal hingga teriakannya menggema. "Sial, aku mati lagi," ucapnya terdengar sangat kesal. Sementara itu, di sebuah jalan terlihat Choi Hyung Sung mencoba menjual barang yang bukan miliknya. Namun sistem menolak hal tersebut. Choi Hyung Sung sudah menduga hal itu sebelumnya. Lalu ia mencoba menjual barang bekas yang telah dibuang oleh pemiliknya, berupa kipas angin bekas, dan ternyata diterima oleh sistem. Hal itu membuat Choi Hyung Sung bertanya-tanya, apakah sistem bekerja sesuai pemikirannya, ataukah sistem yang memutuskan hal itu. Sesaat kemudian, barang telah terkumpul. Choi Hyung Sung hanya bisa menjual 10 item sekaligus. Beberapa waktu telah berlalu dan jumlah poin semakin terkuras. Menyadari hal buruk akan terjadi karena masa hidupnya tersisa 11 hari. Lalu tiba-tiba Choi Hyung Sung mendapatkan notifikasi komplain dari pelanggan yang sebelumnya telah membeli barang darinya. Komplain tersebut berasal dari White Flower. Di sini sistem memberikan peringatan bahwa jika terlalu banyak komplain, rang penjual akan turun atau bisnis akan ditutup. Choi Hyung Sung kemudian membuka komplain dari White Flower mengenai smartphone dan jam tangan tahan air tenaga surya. Melihat komplain itu, Choi Hyung Sung berkata, "Itu tidak rusak, cuma kehabisan baterai." Ada juga komplain tentang koreksi Po dan lainnya yang telah diterima. Dari 20 item yang terjual, terdapat 14 item yang dikomplain. Karena hal itu, sistem memberikan penangguhan selama 3 hari dan memberikan waktu penyelesaian selama seminggu. Choi Hyung Sung berpendapat bahwa mereka adalah player seperti dirinya, dan karena mereka membeli barang elektronik usang, Choi Hyung Sung menduga mereka bukan berasal dari bumi. Ia penasaran, mungkinkah ada alien di planet lain dengan teknologi yang belum berkembang? Dan jika begitu, maka item yang berhubungan dengan sains harusnya bagus. Choi Hyung Sung memutuskan untuk membeli beberapa barang elektronik, namun uang yang dimilikinya tidak cukup. Karena hal itu, ia memutuskan untuk menjual buku-buku miliknya. Ia berpikir bahkan tidak terdaftar sebagai player karena ID-nya. Namun ia mendapatkan ide untuk kembali bekerja sebagai buruh proyek dan mendapatkan uang. Setibanya di tempat kerja, ia langsung memindahkan beberapa karung semen sekaligus yang membuatnya jadi perhatian. Orang-orang yang menanyakan di mana dia bekerja sebelumnya. Namun Choi Hyung Sung mengaku
telah banyak berganti pekerjaan